your teacher here can be the blessing for you, and we praise God together. Okay, are you ready? Yes. I can hear your voice. Are you ready? Yes. Okay, please stand. Hello, hello, how are you? You are my friend, and I love you. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. I want to be your friend, a little bit more. A little bit, a little bit, a little bit more. Alright, now time for us to worship God. So you can see into my heart. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus. Once more, we sing this song again. Into my heart, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay, come into my heart, Lord Jesus, come into my heart. Lord Jesus. Put your hands and let's pray. We come to you, Lord, today. We want to worship you, we want to glorify your name. Please, Lord, touch our heart and our mind. You give your Holy Spirit works in us, so we can worship you, we can glorify your name with full of our heart. Thank you, Father. We surrender our worship only to your hand. In the name of your Son, Jesus Christ, we pray to you. Amen. Alright. Still remember our yell? Still remember? Yes. Alright. Okay, now you are in ready position. Siap-siap ya posisinya. Masih dalam posisi duduk kan? Okay? When I count 1, 2, 3, you must stand up and then say. Okay, so wait, no need to say. And then you say. Okay, ready? Ready? Ayo kakak-kakak. Oh iya. Suara kakak-kakaknya juga kurang ini. Oke. Are you ready? Ready. Alright. 1, 2, 3. Rapids, soldier of Christ. Oke, kalian position. Okay. Are you happy? Yes. I'm happy. Happy? Yes. Okay, we must have promise. Okay, promise. How the sign keeping promise? This, Yes. this. Okay, kita mau janji sama Tuhan. Tuhan Yesus, aku berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab.
setia, pantang mundur untuk memuji Tuhan. Oke? Kita akan menyanyikan lagu Bapak Abraham. Oke, still remember this song, right? Karena tema kita hari ini masih mengenai Bapak Abraham. So we still this song, Father Abraham. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's praise the Lord, right? Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's praise the Lord, right arm, left arm. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's praise the Lord, right arm, left arm, right. Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's praise the Lord, right arm, left arm, right foot, left foot. Father Abraham had many sons had Father Abraham. I am one of them, and so are you. So let's praise the Lord, right arm, left arm, right foot, left foot. Turn your hand around, sing loud. Saya bergirang, kamu bergirang bukan? Bergirang nggak? Bergirang. Bergirang sama. Saya bergirang, apakah bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu berdoa. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Karena saya anak Tuhan. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan, bersaksi dari cintanya Tuhan. Siang malam ku selalu bergirang. Siang malam harus gembira. Siang malam harus memuji Tuhan. Siang malam harus berdoa kepada Tuhan. Oke? Kita siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. We prepare our heart. Oke? Please stand up, still stand up. Oke? In stand condition. Father of life. We come to Lord to sing Father of life. Father of life, draw me closer.
kami bersyukur kami boleh ada, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami untuk mengerti dan melakukannya. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yuk adik-adik kita lihat percakapan si Rara dan Ibu. Di suatu hari yang cerah, Rara dan teman-temannya sedang bernyanyi dengan bersukacita. Creep, creep, creep in the dark, fear comes to blow out all your lights. Doesn't want you telling everybody that Jesus rules all right. Let your light shine, whoa. Let your light shine, whoa. Let your light shine and let Jesus shine through you. Setelah itu, Rara pergi menemui mamanya di dapur yang sedang memasak. Ma, bisa mendapat boneka yang bagus saat ulang tahunnya. Apakah boneka itu bisa berbicara? Apa punya baterai? Iya, dia akan datang dan bermain bersama sore ini. Boleh kan, Ma? Bukankah Rara telah berjanji pada Ipul akan bermain bersama sore ini? Aduh, Rara lupa. Tetapi bermain boneka domba yang bisa bersuara itu kan seru. Mungkin. Tetapi kamu selalu senang saat bermain bersama Ipul dan kamu telah berjanji. Mungkin aku akan tetap menepati janjiku besok saja. Bolehkah aku menelpon Ipul dan bertanya padanya? Ya, silakan. Jika menurutmu cara itu berarti menepati janjimu. Baik, Rara akan menelponnya. Tapi Rara berjanji akan bermain bersama Ipul hari ini. Menurutmu, apa yang dapat kamu lakukan? Aha, aku tahu. Rara akan menelpon Michelle dan bertanya, dapatkah bermain dengannya besok saja? Jadi Rara tetap menepati janji sekaligus bermain dengan boneka dombanya. Setelah Rara menelpon Michelle, tidak lama kemudian Ipul datang ke rumah Rara. Shalom, Rara. Aku sudah di depan rumahmu nih. Nak Ipul, silakan masuk. Ya, Tante. Raranya ada kan? Ada di kamarnya. Sebentar ya, Tante panggilkan. Rara, Rara, ada Ipul nih, sudah datang. Ya, Ma. Halo Ipul, mana mainanmu? Ini dia mainanku. Hah? Kok rumput? Iya, kan kita mau main peliharaan domba. Kamu kan punya boneka domba dan aku punya rumput untuk makanan domba, ya kan? Oh iya, benar. Oke, yuk kita main. Ma, kami main dulu ya. Ya, silakan. Mama mau lanjutkan masak dulu. Sementara bermain, Ipul dan Rara sambil memberi tanggapan tentang cerita Alkitab yang mereka dengar minggu lalu. Rara masih ingat gak cerita Alkitab minggu lalu? Ya masih dong, tentang Allah memelihara keluarga Abraham kan? Iya, luar biasa sekali ya Allah memelihara Abraham dan keluarganya. Iya. Oh iya Ipul, tadinya aku lupa kalau sudah janji mau main denganmu sore ini. Untung diingatin Mama, sempat mau telepon kamu, mau batalin. Tapi tidak jadi, karena aku mau tepati janji bermain denganmu. Oh begitu. Terima kasih ya Rara sudah berusaha menepati janji mau bermain denganku. Sama-sama. Kalau Ipul, pernah nggak punya pengalaman seperti aku? Pernah, malah pernah tidak tepati janji.
Aku pernah janji sama mama mau bersihkan kamar, tapi aku malah main game. Jadinya mama yang bersihkan. Oh ya? Melihat pengalaman kita sebagai manusia, kita sering lupa bahkan tidak bisa menepati janji. Tetapi berbeda dengan Allah yang selalu dan tidak pernah ingkar janji. Salah satunya ketika Allah menepati janjinya kepada Abraham. Ibu pernah dengar ceritanya kan? Iya, pernah. Ketika Allah berbicara kepada Abraham untuk meninggalkan rumahnya di Haran, Allah berjanji akan memberikan Abraham suatu rumah untuk keluarganya, banyak keturunan, menjadi suatu bangsa yang besar. Iya Ibu, Abraham percaya pada Allah dan janjinya, meskipun untuk punya anak. Bahkan banyak keturunan itu mustahil bagi Abraham dan Sarah karena mereka sudah tua. Oh iya Ibu tahu nggak nama asli Abraham? Tahu dong, nama asli Abraham kan Abram. Tetapi Allah di kemudian hari menggantinya dengan Abraham yang berarti Bapa segala bangsa. Ketika Abraham berumur 99 tahun, Allah berkata kepadanya bahwa Allah akan memberinya banyak keturunan. Dan Allah mengubah namanya dari Abram menjadi Abraham. Wah hebat, berarti Ibu juga tahu kan ketika Allah berkata pada Abraham bahwa Sarah istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki. Abraham tidak mengerti dan bertanya-tanya bagaimana hal itu dapat terjadi karena tahun depannya umur Abraham akan 100 tahun sementara Sarah akan berumur 90 tahun, terlalu tua untuk memiliki anak. Tapi Allah meyakinkan Abraham bahwa itu akan terjadi dan Abraham percaya kepadanya. Ya, hal itu terasa menggelikan bagi Sarah sehingga dia malah tertawa. Iya, ketika seorang anak laki-laki yang dijanjikan itu telah lahir, Sarah juga tertawa. Bukan karena hal itu aneh dan menggelikan, tapi karena senang Allah telah menepati janjinya kepada mereka, sehingga mereka menamai anak itu Ishak, yang berarti tertawa. Wah, luar biasa sekali Allah kita ya kan Rara? Dia memungkinkan terjadi hal yang mustahil bagi manusia. Iya, tetapi kemudian setelah beberapa tahun berlalu, Allah menguji iman Abraham dengan menyuruhnya pergi ke Gunung Moria untuk mempersembahkan Ishak, anak satu-satunya, sebagai korban bakaran kepada Allah. Bagaimana perasaan Ibu ketika mainan kesayangan satu-satunya diambil atau dirusak oleh papamu? Pastinya sedih lah, tapi aku salut kepada Abraham. Dia tetap melakukan perintah Tuhan, padahal Ishak mestinya menjadi awal dari keluarga yang besar, seperti yang Allah telah janjikan kepada mereka. Bagaimana hal itu dapat terjadi jika Abraham membunuh Ishak untuk dikorbankan kepada Allah? Iya, namun meskipun perintah Allah untuk mengorbankan Ishak tanpa bertentangan dengan janjinya untuk memberikan keturunan yang banyak jumlahnya bagi Abraham melalui Ishak, Abraham tetap taat. Iya, itulah yang membuatku semakin salut. Mempercayai dan menaati Allah pada saat seperti itu pastilah sulit bagi Abraham, karena ia sangat menyayangi Ishak anaknya. Pastinya, tetapi Abraham tetap memilih untuk taat. Buktinya, dia membawa Ishak beserta dua bujangnya untuk pergi ke Gunung Moria, menempuh perjalanan selama 3 hari. Setelah sampai di gunung itu, hanya Abraham dan Ishak yang naik menuju tempat yang Allah tunjukkan. Sementara berjalan mendaki gunung, Ishak bertanya tentang domba yang akan dikorbankan. Abraham jawabnya bahwa Allah yang akan menyediakan. Iya, ketika mereka tiba di tempat yang telah Allah katakan, Abraham mengikat Ishak dan menidurkannya di atas kayu-kayu pada mezbah yang telah dibuatnya. Saat Abraham hendak menyembelih anak kesayangannya, lalu apa yang terjadi, Rara? Malaikat Tuhan mencegahnya untuk tidak membunuh Ishak karena terbukti bahwa Abraham takut akan Allah. Segera setelah itu, Abraham melihat seekor domba yang tersangkut tanduknya dan ia mengetahui bahwa Allah benar-benar menyediakan baginya seekor domba untuk dikorbankan. Ya, kemudian Abraham melepaskan Ishak dari ikatannya dan mempersembahkan domba yang telah Allah persiapkan. Karena Abraham telah taat, Allah berjanji akan memberkatinya dan memberikan kepadanya keturunan yang sangat banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Iya benar, ceritanya seru kan Ibu? Halo adik-adik di rumah, tadi sudah menyaksikan betapa serunya ya percakapan Ipul dan Rara. Nah, tadi mereka berbicara tentang bagaimana Allah menepati janji mereka
Dan hal itu Allah juga lakukan bagi kita. Allah menepati janjinya kepada kita. Waktu Ishak mau dikorbankan, Allah mencegah, tapi tidak ada yang mencegah ketika Yesus mau dikorbankan mati di kayu salib. Yesus, Anak Tunggal Allah, dikorbankan untuk menebus dosa kita. Tahukah adik-adik, keturunan Abraham adalah kita semua. Kita yang percaya kepada Yesus Kristus. Bagaimana kita percaya dan taat kepadanya? Alkitab sudah menjelaskan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh kita lakukan. Yang boleh kita lakukan adalah beribadah, berdoa, mengasihi orang lain, tidak iri, dan sebagainya. Banyak sekali. Dan sebaliknya yang Allah larang adalah berbohong, mencuri, iri hati, dan sebagainya. Semuanya itu tertulis dalam Alkitab apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Dan dari semuanya itu kita mau belajar untuk taat dan percaya pada janji Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan. Kami bersyukur buat pengorbanan-Mu. Engkau telah mati bagi kami, menyelamatkan kami, dan hidup kembali dan memberikan janji untuk kami, sehingga kami memiliki janji yang pasti di dalam Tuhan, memiliki hidup yang kekal. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hai adik-adik semua. Nah, seperti biasanya setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan melakukan memory verse. Nah, tapi sekarang ada yang berbeda nih sama memory verse untuk kali ini. Adik-adik tahu nggak yang berbeda? Nah, nggak ada Ipul. Itu dia adik-adik. Hari ini Kak Liu sendirian. Oke. Hari ini memory verse-nya itu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Adik-adik mau tahu nggak bunyinya kayak mana? Nah, jadi bunyinya itu begini. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, Kak Lius baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, tadi Kak Lius sudah bacakan ayat lengkapnya. Sekarang Kak Lius bakal hilangkan beberapa kata-kata dari dalam ayat tersebut. Oke, jadi ini beginilah. Nah, adik-adik, sekarang karena Kak Lius sudah menghilangkan kata-katanya, mari kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke. Nah, bagus adik-adik. Nah, jadi karena tadi masih gampang yang kata-kata yang Kak Lius hilangkan. Nah, sekarang Kak Lius bakal hilangkan lebih banyak lagi. Oke. Jadi ini dia adik-adik. Nah, adik-adik, ayo mari kita baca sekali lagi, oke? Dari awal. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Oke, nah bagus adik-adik. Nah, jadi untuk memori besar ini segini aja ya adik-adik. Nah, jangan lupa diingat, dan kalau misalnya adik-adik lupa, tulis di buku masing-masing. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya. Hai
balik lagi sama Kak Kori nih. Nah, biasanya kan Kak Kori temani kalian di Bible Story. Tapi Bible Story-nya kan sudah selesai. Kira-kira kita mau ngapain ya? Yes, kita akan object lesson. Nah, kira-kira object lesson-nya tentang apa ya? Yuk, disimak. Nah, di sini Kak Kori punya bentuk salib nih. Bentuk salib ya. Nah, kita sudah belajar tentang Bapak Abraham yang punya iman yang sangat besar kepada Allah. Waktu itu ketika Bapak Abraham diminta untuk mempersembahkan Ishak, dia tetap mempersembahkan Ishak. Dia mendengarkan apa yang dikatakan sama Allah. Nah, walaupun Ishak adalah anak yang sangat dikasihinya, anak yang ditunggu selama bertahun-tahun, tapi ketika Allah meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkannya, dia tetap mempersembahkannya. Nah, luar biasa ya Bapak Abraham ini. Tapi lebih luar biasa lagi Allah kita yang mengorbankan satu-satunya putra tunggalnya, yaitu Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib hanya untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Nah, kenapa hal itu terjadi? Ya, karena kasihnya Allah, Dia mengorbankan anaknya yang tunggal Tuhan Yesus untuk mati di atas kayu salib menggantikan kita. Nah, bersyukur sekali ya kita sebagai anak-anak Tuhan. Jadi yuk kita jadi anak-anak Tuhan yang bersyukur selalu dan juga senantiasa percaya dan memiliki iman kepada Allah. Nah, itu objek lesson kita untuk hari ini. Nah, selalu diingat ya. Bye-bye. It's time for offering, okay? So you need to prepare your offering. Okay, don't forget. Where is your coin bank? Come on. Have you prepared? Sudah kakak-kakak? Oh, sudah. Siap ya anak-anak? Nanti ketika kita ketemu, don't forget to bring your coin bank. Siap kan? Okay? Bersyukur. Hold your hand, close your eyes, and nod your head. Okay? Let's pray together. Let's pray. Father, we say thank you for your blessing, for your love, for your guidance to all of us. Father, thank you for your words. Thank you for everything, Lord. So we can worship you today well. Please, Lord, bless us so we can be good disciples for you. Thank you, Father. And we also here submitted our offering. Please, Lord, bless our offering so it can be used to glorify your name. Thank you, Lord. In the name of your Son, Jesus Christ, we always pray to you. Amen. Ups! Don't go. Okay? Come on, still stand up. Okay? Kita mau